Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas topik do and don't dalam fungsi penganggaran di perusahaan. Adapun dosen pengampu kami ada Ibu Ruri Nurul Aini Wulandari dan anggota kelompok kami ada. Halo, perkenalkan nama saya Novel Arsyanda dengan NIM 274. Saya Alia Putri Khairunisa dengan NIM 292. Saya sendiri Rifdana Ilhana dengan NIM 293. Saya Rahma Silsabila dengan NIM 265. Saya Widya Putrengganis dengan NIM terakhir 258. Dan saya Raka Ramadhani Osama Abiyu dengan NIM 268. Selanjutnya kami akan memaparkan topik pendahuluan mengenai topik penganggaran di perusahaan. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di video kali ini kami akan membahas tentang do and don't dalam penganggaran dan pengelolaan bukti pembelian dalam mata kuliah manajemen perbekalan. Topik ini penting karena dalam manajemen perbekalan, penyusunan anggaran dan pencatatan bukti pembelian itu harus dilakukan secara tertib, teliti, dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan kecil seperti anggaran yang disusun hanya oleh satu pihak, tidak mengevaluasi selisih anggaran secara realisasi, ataupun tidak menyimpan nota pembelian, itu dapat berdampak pada pemborosan, ketidaktepatan keputusan, dan sulitnya pengawasan. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan praktik yang benar dan praktik yang salah dalam proses penganggaran serta administrasi pembelian. Selain itu, video ini juga bertujuan agar penonton dapat memahami pentingnya kerjasama antar departemen, evaluasi anggaran secara berkala, perhatian terhadap setiap penyimpangan, dan penyimpanan bukti pembelian sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian. Selamat menyaksikan! Analisis dari video don't atau yang harus dihindari yang berisi jangan mendominasi penyusunan anggaran hanya dari satu belah pihak. Jika hanya satu pihak yang menyusun, anggaran bisa jadi tidak sesuai kebutuhan pada lapangan dan berpotensi menimbulkan konflik antar departemen. Contoh studi kasus dari video don't tersebut yaitu tim keuangan menyusun anggaran tanpa melibatkan tim operasional. Akibatnya anggaran yang ditetapkan terlalu rendah untuk kebutuhan produksi. Saat dijalankan, kegiatan operasional terhambat, bahkan perusahaan harus melakukan revisi anggaran yang akan memakan waktu dan biaya. Analisis dari video do atau yang harus dilakukan yang berisi libatkan semua departemen dalam penyusunan anggaran. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena setiap departemen pasti punya kebutuhan dan perspektif yang berbeda. Dengan melibatkan semua pihak, anggaran jadi lebih realistis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh dari studi kasus tersebut yaitu misalnya sebuah perusahaan manufaktur mengajak tim produksi, pemasaran, dan tim keuangan untuk menyusun sebuah anggaran. Hasilnya, tim produksi bisa memperkirakan biaya bahan baku secara akurat, kemudian tim pemasaran dapat menyesuaikan strategi promosi, dan tim keuangan dapat memastikan semuanya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Akhirnya anggaran yang dibuat lebih efektif dan minim revisi. Baik, setelah melihat video do and don't tersebut yang dimana do itu menghitung selisih. Nah, prinsip ini mengharuskan manajer menghitung selisih dengan rumus sederhana. Selisih sama dengan realisasi dikurangi anggaran. Di mana selisih positif favorable itu menunjukkan penghematan dan negatif unfavorable itu menandakan pembengkakan biaya. Nah, langkahnya mencangkup identitas selisih per item.
perhitungan persentase ketercapaian, dan analisis penyebab seperti fluktuasi harga atau inefisiensi operasional untuk perbaikan di periode berikutnya. Baik, setelah melihat video done tersebut, yaitu mengabaikan penyimpanan sekecil apapun. Penyimpanan kecil itu sering menjadi akar masalah besar seperti korupsi atau inefisiensi kronis, sehingga wajib dievaluasi untuk memastikan akuntabilitas penuh. Mengabaikan beresiko menurunkan kredibilitas anggaran dan memicu kerugian kumulatif. Sesuai praktik pengawasan di sektor publik dan swasta, adapun studi kasusnya. Nah, studi kasus PT Air Minum itu menganggarkan biaya operasional sebesar 9M pada tahun 2019, tetapi realisasi mencapai 8,5M, selisih favorable-nya 500 juta atau 5,56%. Namun, pada pendapatan non-air, anggarannya 74 juta, terrealisasi 41 juta, selisih unvariable itu 33 juta atau 44,8% akibat penurunan permintaan itu. Analisis menunjukkan penyimpanan kecil didenda selisih 3,2 juta disebabkan kurangnya penagihan ketat perusahaan, kemudian memperbaiki prosedur. Seorang staf administrasi di sebuah perusahaan membeli perlengkapan kantor seperti kertas, tinta printer, dan alat tulis lainnya menggunakan dana operasional kantor. Namun setelah pembelian, staf administrasi tersebut malah membuang nota pembelian. Beberapa minggu kemudian, saat dilakukan pengecekan keuangan dan persediaan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah barang yang tercatat dan dana yang telah dikeluarkan. Karena tidak ada bukti pembelian, pihak manajemen dan bagian keuangan sulit melakukan verifikasi dan audit. Tidak menyimpan bukti pembelian atau membuang bukti pembelian merupakan tindakan yang salah karena mengurangi transparansi dan menyulitkan proses verifikasi dan audit, sehingga beresiko terjadi kesalahan pencatatan atau penyalahgunaan anggaran. Sebaliknya, menyimpan bukti pembelian merupakan tindakan yang benar karena setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Sebagai kesimpulan, manajemen perbekalan itu tidak hanya berkaitan dengan penyediaan barang saja, tapi berkaitan juga dengan bagaimana anggarannya itu disusun dengan baik, diawasi dan dipertanggungjawabkan. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa penyusunan anggaran sebaiknya itu melibatkan semua departemen, bukan hanya didominasi oleh satu pihak saja. Nah, selain itu juga, selisih antara anggaran dan realisasi itu harus selalu dievaluasi, karena penyimpangan sekecil apapun itu dapat menjadi tanda adanya masalah yang segera diperbaiki. Nah, dalam administrasi pembelian, setiap bukti pembelian ataupun disebut nota itu wajib disimpan dengan baik karena itu berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban dan bahan pemeriksaan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah bahwa ketelitian, kerjasama, dan disiplin administrasi itu adalah kunci utama dalam manajemen perbekalan. Dengan menerapkan do and don't secara benar, proses pengelolaan anggaran dan pembelian itu akan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.